Hitori Chitara Natsunoku. Selamat datang kembali sahabat belam-belam. Pasti ingat film zaman dulu yang berisi monster-monster raksasa yang saling menghajar di film Minggu Pagi kalian. Jika kalian merindukan film-film itu, kali ini kita akan membahas film terbaru dari seri Godzilla vs Kong yang berjudul Godzilla vs Kong 2021 yang dibintangi oleh Alexander Skarsgård, kakak dari Bill Skarsgård pemeran Pennywise. Hello Georgie. Rebecca Hall, Kyle Chandler, dan juga Kyle Hotel. Ditayangkan perdana pada bulan Maret tahun 2021. Tak berlama-lama lagi, siapkan cemilan kalian, atur letak tempat duduk kalian, kita ke intronya dulu. Pada awal film, kita bisa melihat Kong yang saat ini sedang santuy hidup dengan damai di Skull Island. Dia sudah menjadi raja di pulau itu karena monster yang ada di pulau itu sudah bisa dikalahkan semua, termasuk musuh bebuyutannya Skull Crawler yang dulu membunuh kedua orang tua dari Kong. Di pulau ini, Kong menyadari dia sedang dikurung, tetapi si Kong ini tetap di sana berkat seorang gadis cilik bernama Jia. Dia ini adalah satu-satunya penduduk asli Skull Island yang masih hidup, karena yang lainnya sudah tewas akibat badai dan banjir besar yang melanda tempat itu. Kong menyelamatkan Jia, keduanya akhirnya memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Dr. Andrew atau Elaine yang sudah 12 tahun mengamati Kong mengatakan bahwa pulau ini tidak bisa selamanya menahan Kong yang semakin tumbuh besar. Rekan Elaine mengatakan bahwa mereka harus mencari tempat lain untuk si Kong. Akan tetapi, Dr. Elaine menyatakan itu tidaklah mungkin karena kurungan ini yang selama ini menahan Godzilla menemukan Kong. Karena tidak mungkin ada dua Alpha Titan di dunia ini. Salah satu harus ada yang mati atau harus tunduk. Seperti yang Dr. Elaine pahami, keduanya tidak mungkin ada yang tunduk satu sama lain. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh podcast yang dilakukan oleh Bernie, seorang pegawai di perusahaan Apex Cybernet yang berniat membuka konspirasi yang mereka tutupi. Kali ini, Pak Bernie ini akan mendownload berkas rahasia perusahaan Apex dan memviralkannya. Tanpa sengaja, Bernie melihat berkas manifest mengenai kargo besar yang akan dikirim perusahaan itu. Namun ketika asik-asiknya menganalisa berkas tersebut, tiba-tiba alarm dari base itu berbunyi. Seketika dia mengira si Bernie ketahuan. Ternyata itu adalah alarm tanda bahaya serangan Titan yang tidak salah lagi itu adalah Godzilla. Godzilla menghancurkan segala yang dilewatinya. Pesawat tempur berusaha menghalau si dewa yang sudah tidak muncul dalam 3 tahun terakhir belakangan ini. Tapi apa daya, semua dihancurkan oleh Godzilla. Semua karyawan Apex diungsikan di ruang persembunyian. Anehnya, Godzilla ini hanya menghancurkan fasilitas Apex tanpa menghancurkan kota di sekitarnya. Seperti si Godzilla ingin menghancurkan sesuatu yang ada di markas Apex itu. Karena kejadian ini, dia akhirnya dianggap ancaman, padahal dulu Godzilla dianggap pahlawan karena berhasil menyelamatkan umat manusia dari serangan Ghidorah, sang raja raksasa berkepala 3, berkepala ular. Madison, anak dari direktur Apex yang bernama Mark, yang dalam film sebelumnya adalah ilmuwan yang diselamatkan oleh Godzilla, berdebat dengan ayahnya. Dia mengatakan bahwa Godzilla tidak mungkin menyerang tanpa alasan, karena si Madison yakin Godzilla bukanlah musuh. Sang ayah pun tidak terlalu yakin dengan pendapat Madison dengan mengatakan manusia saja bisa berubah, apalagi seorang monster. Si Madison tetap kekeh pada pendapatnya dan pergi mendengarkan podcast Bernie yang membahas konspirasi yang dilakukan oleh Apex Cybernet. Scene berikutnya kita diajak pergi ke sebuah universitas. Di tempat itu, Dr. Nathan Lin, seorang ilmuwan yang mempelajari bumi berongga atau Hollow Earth, didatangi oleh Walter Simon, pemilik dari perusahaan Apex Cybernet. Si Pak Simon ini meminta Nathan untuk membantunya menemukan jalan masuk ke Hollow Earth. Nah, si Simon ini berasumsi Hollow Earth adalah asal muasal kehidupan dari semua Titan yang ada di bumi.
Nathan mengatakan kepada Simon untuk mencapai Hollow Earth tidaklah mungkin. Mereka bisa binasa oleh gravitasi sebelum bisa masuk ke dalamnya. Tetapi Simon mengatakan dia sudah menemukan kendaraan yang bisa membawa mereka masuk ke inti Hollow Earth dengan menggunakan sebuah kendaraan canggih bernama Hive. Nah, si Simon ini meminta Nathan mencari sumber kekuatan di dalam Hollow Earth untuk dipakai melawan Godzilla. Tetapi Nathan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui cara menemukan inti yang ada di Hollow Earth. Tetapi dia tahu siapa yang dapat membantu mereka menemukan lokasi tersebut. Siapa lagi kalau bukan si King Kong yang ada di Skull Island. Kemudian Nathan pergi ke Skull Island dan bertemu Dr. Elaine. Dia menjelaskan dia perlu Kong untuk memandunya ke inti bumi, pusat kekuatan dari Hollow Earth. Dr. Elaine awalnya ragu karena dia tahu jika Kong keluar dari pulau tersebut, Godzilla akan menyerangnya. Tapi Nathan meyakinkan Elaine bahwa ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan dunia dari serangan Godzilla dan sekaligus juga menemukan rumah untuk Kong hidup, yaitu Hollow Earth. Setelah Elaine yakin, berangkatlah mereka menuju ke Antartika, salah satu pintu masuk ke dalam Hollow Earth. Di perjalanan, mereka dijaga oleh satu armada kapal tempur yang lengkap. Si Kong dibius dan dinaikkan ke sebuah kapal. Tangan, kaki, dan lehernya diikat dengan sebuah rantai raksasa. Jalur yang mereka tempuh pun menghindari lautan yang pernah dilalui oleh si Godzilla. Ini dilakukan agar Godzilla tidak bisa mendeteksi keberadaan Kong. Di tengah laut, tiba-tiba datang rombongan Apex yang dipimpin Maya Simon. Dia adalah anak dari Walter Simon. Dia datang untuk mengawasi usaha pencarian tersebut. Kembali ke Madison, dia sedang mendengar podcast Bernie. Madison berniat mencari keberadaan Bernie dengan ditemani sahabatnya yang bernama Joshua. Madison dan Josh berhasil menemukan keberadaan Bernie. Sesampainya di kediaman Bernie, Madison mengatakan niatnya untuk membantu Bernie dalam mengungkap konspirasi yang dilakukan oleh Apex. Setelah mereka bertiga mencapai kata mufakat, akhirnya Bernie mengajak Madison dan Josh ke markas Apex yang hancur setelah diserang oleh Godzilla. Sementara itu, Kong tampak menikmati perjalanan menuju Antartika, tetapi ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Si Godzilla mencium kehadiran Kong dan Kong dianggap ancaman oleh Godzilla. Tanpa basa-basi, Godzilla pun menyerang rombongan armada itu. Jet-jet tempur menyerang balik Godzilla. Kapal destroyer pun ikut gotong royong menyerang kadal raksasa itu. Tetapi seperti yang kita ketahui, serangan tersebut malah membuat Godzilla semakin marah. Godzilla menghancurkan kapal-kapal itu dengan sangat mudah. Salah satu kapal yang diserang oleh Godzilla adalah kapal yang digunakan untuk merantai si Kong. Kemudian Kong menarik kapal tersebut agar tidak tenggelam. Godzilla lantas menyerang Kong yang masih terikat oleh rantai saat itu, hingga kapal yang ditumpangi Kong terbalik. Karena masih terikat, Kong pun tak bisa berenang. Nathan akhirnya memutuskan untuk melepaskan rantai yang membelenggu Kong. Agar Kong bisa bebas dan dapat melawan si Godzilla. Kali ini Kong melakukan perlawanan dengan meloncat ke kapal-kapal destroyer hingga pertempuran itu terjadi di atas sebuah kapal induk. Lantas kemudian pertarungan berlangsung di dalam air setelah Godzilla menghancurkan kapal induk tersebut. Kong ini yang memang dasarnya adalah kera, akhirnya tidak bisa mengimbangi pertarungan air yang didominasi oleh Godzilla. Untungnya salah satu kapal membantu Kong dengan menembakkan bom bawah laut yang biasanya berguna untuk menghancurkan kapal selam. Akhirnya sebelum Kong kehabisan nafas, dia bisa naik ke atas permukaan. Tetapi si Kong ini sudah lemas dan tidak berdaya guys. Si Godzilla pun melakukan manuver untuk balik menyerang armada dan Kong yang sudah tidak berdaya. Nathan pun menyuruh jenderal untuk mematikan dan menghentikan perlawanan mereka terhadap Godzilla, yang dimana itu bertujuan untuk mengelabui si Godzilla. Mereka sudah kalah dan bukan lagi ancaman untuk Godzilla. Dan kemudian Godzilla pun pergi dari tempat itu. Jadi kesimpulannya pada ronde pertama ini Kong kalah oleh Godzilla. Perlu diketahui Kong mungkin kalah karena masih dalam pengaruh obat bius dan pertarungan di dalam air, di mana Kong tidak bisa bernapas di dalam air layaknya Godzilla.
Kembali ke Madison, Bernie dan Josh. Mereka telah sampai ke markas Apex yang sudah hancur. Di sana mereka menemukan pintu rahasia menuju lantai 33 di bawah tanah. Ketika asik menyelidiki tempat tersebut, kemudian security datang. Mereka pun seketika masuk ke dalam ruangan yang ternyata itu adalah sebuah kapsul kargo yang membawa telur-telur Skull Crawler yang akan dikirim ke markas Apex di Hong Kong. Terpaksa mereka pun ikut kapsul itu menuju Hong Kong, melewati jalur super cepat di bawah tanah. Karena jalur laut sudah tidak aman untuk dilalui Kong, akhirnya mereka mengangkut Kong menggunakan puluhan helikopter. Si Kong kelihatan tidur, mungkin dia dibius kembali atau mungkin karena kelelahan oleh pertarungan menghadapi Godzilla tadi. Sesampainya di Antartika, Kong tampak bingung, akan tetapi Jia menjelaskan kepada Kong untuk masuk ke lubang yang ada di depannya. Awalnya Kong ragu untuk masuk, tetapi setelah Jia meyakinkan Kong mungkin saja keluarganya ada di dalam, tanpa pikir panjang Kong memasuki lubang tersebut dan disusul oleh tim ekspedisi yang menaiki kendaraan HIV rancangan Apex. Dan berkat kendaraan itu mereka bisa bertahan dari perubahan gravitasi yang dapat menghancurkan mereka. Tibalah mereka ke Hollow Earth yang sangat indah, mirip dengan Skull Island yang Kong tinggali. Banyak sekali binatang purba dan binatang raksasa mendiami tempat tersebut. Tiba-tiba salah satu kendaraan diserang oleh raksasa yang ada di tempat itu. Kong lantas melawan makhluk itu, sedangkan makhluk itu tidak tinggal diam dan melakukan serangan balik. Kong yang tercekik kemudian dibantu oleh Nathan dengan menembaki makhluk itu dengan misil-misil. Kemudian Kong berhasil membunuh makhluk itu dan lantas meminum darahnya. Setelah itu Kong pun langsung menuju tanah leluhurnya. Madison dan teman-temannya sampai juga di Hong Kong, tempat demonstrasi Mechagodzilla. Di sana dengan hanya kekuatan 40%, Mechagodzilla dengan mudah bisa menghabisi Skullcrawler dewasa. Gimana kalau 100%? Kalian bisa bayangkan kan? Godzilla bisa merasakan sebuah energi besar di Hong Kong. Dia pun kemudian langsung menuju tempat tersebut. Di Hollow Earth, Kong telah sampai ke tempat para leluhurnya. Di sana dia menemukan kapak raksasa dan duduk di atas singgasana layaknya seorang raja. Sementara Madison dan yang lain yang masih berkutat di fasilitas tersebut menemukan tengkorak salah satu Titan yang ternyata itu adalah si Ghidorah. Jadi si Simmons menggunakan saraf yang masih berfungsi dari Ghidorah ini untuk mengendalikan Mechagodzilla sesuai keinginannya. Kembali ke si Kong. Mendadak kapak yang dipegang Kong tiba-tiba menyala dan membangkitkan kekuatan super yang ada di gua tersebut. Si Godzilla yang sudah sampai Hong Kong menggemparkan seluruh kota. Terjadi evakuasi besar-besaran. Godzilla merasakan kekuatan yang telah diaktifkan Kong dan lantas memuntahkan semburannya ke dalam tanah. Si Maya pun kemudian mengambil sampel kekuatan yang ada di tempat tersebut untuk dikirim ke Apex karena sampel yang ada di gua tersebut dapat memberikan Mechagodzilla kekuatan hingga 100%. Tak ada yang bisa menghalangi keinginan Maya karena Maya ini membawa serta pasukan elit bersamanya. Tetapi dia lupa ada Kong yang bisa mudah menghabisi mereka. Kong yang murka membangunkan makhluk-makhluk yang ada di langit gua tersebut. Langsung saja satu persatu pasukan yang mengawal si Maya dihabisi dengan mudah. Saat terjadi kekacauan, tembakan dari mulut Godzilla akhirnya mencapai tempat tersebut. Maya yang ingin kabur dari tempat tersebut kemudian dengan nasib yang buruk berhasil ditangkap oleh Kong. Dan Kong tahu bahwa Maya bukanlah orang baik. Lantas meremuk kendaraan yang dinaiki Maya dengan satu kali genggamannya. Setelah menghancurkan kendaraan si Maya, Kong lantas terjun ke dalam lubang untuk bertarung kembali dengan Godzilla. Nathan, Irene, dan Jia juga mengikuti Kong dari belakang. Di sisi lain, kawanan Madison tertangkap basah oleh security Apex. Tibalah juga Kong di Hong Kong dan berhadapan langsung dengan Godzilla. Kali ini Kong tampak percaya diri karena pertarungan ada di daratan, dan juga si Kong ini membawa kapak yang sangat ampuh menangkal serangan api biru dari si Godzilla. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan, mereka bergulat laksana seorang anak rebutan warisan orang tua. Gedung-gedung hancur, Kong bertarung dengan gagahnya sembari menghindari semburan dari Godzilla.
Setelah pertempuran yang seru itu, Kong berhasil memukul Godzilla dengan kapak yang dia bawa. Kemudian keduanya terpental. Kong lantas masih bisa berdiri dengan gagahnya. Ronde kedua ini sepertinya bisa dimenangkan oleh Kong. Godzilla kemudian bangkit kembali dan ronde ketiga pun berlangsung. Setelah beberapa lama, Kong yang tampak kelelahan berhasil dijatuhkan oleh Godzilla dan kemudian diinjak oleh si Godzilla. Kong pun pasrah dengan serangan terakhir Godzilla. Mendadak Godzilla mengurungkan niatnya untuk membunuh Kong, lantas pergi dan menganggap Kong sudah bukan lagi ancaman untuknya. Kong pun kemudian seperti pingsan dan mau mati. Mau koit ini. Di lain sisi, Madison dan timnya dibawa menghadap ke ruangan Simon. Si Simon ini memberikan pidato mengenai tujuannya menciptakan Mechagodzilla yang dapat menghilangkan ancaman Godzilla kepada keberlangsungan umat manusia sambil mengaktifkan Mechagodzilla. Tanpa disadari, ternyata kekuatan yang didapat tadi malah memutus kontak dari si pilot mecha tersebut. Lantas sang pilot mati karena kesetrum oleh kekuatan yang sangat besar itu. Mechagodzilla memiliki insting dan naluri sendiri. Sepertinya dia sudah dikendalikan oleh saraf si Rodan. Lantas menghancurkan tempat di mana Simon berdiri. Anehnya, Madison dan teman-temannya selamat dari serangan tersebut. Mechagodzilla keluar dari base tersebut dan langsung menantang Godzilla dengan menghancurkan kota tersebut. Godzilla yang memiliki sumbu pendek terprovokasi oleh Mecha yang langsung saja membombardir si Godzilla dengan rudal-rudalnya. Nathan dan Elaine menyaksikan Godzilla menjadi bulan-bulanan si Mecha Jahanam tersebut. Ya wajar saja karena Godzilla baru saja selesai melawan Kong dan tanpa istirahat langsung melawan si robot jahanam ini. Nathan, Irene, dan Jia ingin menghidupkan si Kong yang sudah melemah detak jantungnya dan akan mati. Satu-satunya jalan adalah memberi kejutan ke jantung dari Kong menggunakan energi yang dimiliki oleh pesawat Heavy tadi. Pesawat Heavy pun diledakkan tepat di dada Kong dan berhasillah si Kong yang hampir mati tersebut bangkit kembali. Si Josh dan Bernie yang selamat dari amukan Mecha berusaha meretas sistem yang dimiliki oleh komputer Mecha tersebut. Jika koneksinya terputus, maka Mechagodzilla bakal kehilangan kekuatannya. Si Kong yang bangun langsung saja ikut-ikutan nyerang si Mecha walaupun habis siuman dan kekuatannya belum penuh sepulihnya. Godzilla yang hampir saja koit di tangan Mecha dapat selamat akibat bantuan Kong. Dua Titan Alpha ini pun kemudian bekerja sama untuk mengalahkan si Mecha. Namun nampaknya Mecha masih saja mengungguli kedua Titan tersebut. Kong kewalahan menghadapi si Mecha hingga dia hampir aja kena bor dari ekor si Mecha yang mau mermak muka si Kong. Tapi keajaiban muncul, si Josh yang gagal menghacking komputer super canggih milik Apex kemudian mendapatkan ide gila. Dia mengkonsletkan komputer itu dengan cara menuangkan whisky milik si Bernie. Signal pun putus. Kesempatan ini digunakan si Godzilla untuk memberi energi ke kapak milik Kong. Dengan kapak tersebut, Kong berhasil menebas putus kedua tangan Mecha tersebut, memutilasi robot jahanam tersebut, dan akhirnya memenggal kepala si Mechagodzilla. Kong pun duduk terjatuh setelah berhasil mengalahkan si itu robot jahanam. Kemudian penduduk Hong Kong pun berani keluyuran lagi. Madison bertemu ayahnya dan Bernie kemudian meminta ayah Madison untuk bersedia di interview Bernie di acara podcastnya, podcast Deddy Kobuser. Peace. Nah, si Kong dan Godzilla berhadapan lagi. Kemudian mereka saling menatap di TKP tersebut. Keduanya akhirnya saling memahami bahwa mereka bukanlah musuh. Si Kong melepaskan kapaknya dan Godzilla seperti biasa tanpa pamit pergi ke jalur laut menuju mabesnya yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kong pun pulang ke rumahnya di Hollow Earth bersama Jia dan lainnya. Terlihat Kong teramat bahagia karena telah menemukan kampung halamannya dan film pun berakhir. Sampai di sini kita sadar film yang memiliki judul Godzilla vs Kong ini memang memiliki banyak adegan keren saat mereka berkelahi. Baiklah, inti dari film ini ialah jangan coba memancing-mancing masalah jika kamu tidak mempunyai kekuatan untuk melawan musuh yang kamu provokasi seperti Apex.
yang berusaha mencari masalah dengan Godzilla. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share konten-konten dari channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton alur film yang ada di channel saya ini. Terima kasih.